Halo Lur, bagaimana sekarang aku nih JDN, cerita dari Ngadi Prono. Hari ini aku biokis, aku lagi mau ngobrol sama Bapak Pak Harun. Pak Harun. Nama panjang siapa sih Pak? Hah? Namanya Pak Harun aja gitu Pak. Mutata Harun Mutata Harun. lengkapnya. Enggak apa. Jadi aku tuh kemarin dikasih informasi sama Mbak Wening kalau mau bahas tani itu ke Pak Harun. Tapi Pak Harunnya malah ngelempar aku ke siapa nih Pak? Pak Indro. Pak Indro, karena kenapa tuh? Karena dia koordinator. Karena koordinator. Tapi kenapa Iya. orang-orang bilang ke aku kalau Bapak tuh ini salah satu orang yang cocok nih Pak. Ya, tahulah orang itu. Jangan dipercaya. Ya, percayalah. Maksudnya nggak dipercaya sih Pak. Terus Bapak tuh kalau kita kan lagi mau bahas hasil tani nih Pak. Bapak tuh mulai bertani dari umur berapa sih Pak? Kalau bertani yang pasti emang keluarga, orang tua di pertanian. Jadi ya kalau yang emang fokus di pertanian itu ya setelah lulus SMA kita bantu orang tua dulu. Terus gitu. kalau di sini Bapak tuh bertaninya apa aja sih Pak? Sayur, ternyata sayur. Rata-rata di Ngadi Prono itu nanamnya sayur. Kalau berarti andalan di Ngadi Prono tuh sayur atau apa? Atau ada tembakau atau cuma cabai atau apa? Cabai andalan juga. Emang dari dulu waktu saya kecil yang bisa ngangkat nama Ngadi Prono dan taraf hidup bisa naik itu dari cabai. Terkenal Ngadi Prono itu. Bukannya kalau misalnya tumbuhan itu bisa bagus itu di beberapa tempat. Misal kayak pegunungan gitu biasanya daun teh gitu-gitu. Kayak apa karena tanah di Ngadi Prono ini lebih cocok untuk sayur-sayuran gitu ya Pak? Iya, mungkin juga mungkin juga itu bisa cocok buat sayuran. Yang kalau sayur itu yang penting ada irigasi air. Faktor utama itu. Terus kalau di ibu aku kan juga menanam nih, ibu Indi Pak Jamil. Itu tuh nanamnya tuh beda-beda gitu loh. Maksudnya? Kayak kemarin tuh kayak contohnya apa ya? Katanya cabai itu setelah dia panen tuh dihabisin semua gitu. Mau ditanemin apa tuh yang baru tuh? Kembangkol. Kalau punya Bapak sekarang lagi tanam apa tuh? Yang lagi saya tanam cabai, udah mulai buah. Yang lain belum. Akan panennya kapan tuh Pak? Masih berapa ini? 1 bulan lebih lah. 1 bulan lebih. Merawat seperti anak sendiri Pak. Iya, cabai paling sulit. Soalnya ya katanya pH-nya harus dipikirin. Paling rumit karena hama penyakit itu banyak banget untuk cabai karena juga umurnya panjang kan. Lain dengan sayur-sayur yang jenis daun itu kan paling 40 hari itu udah bisa dipetik, jadi rawatan nggak terlalu panjang, jadi hama penyakit nggak terlalu. Cabai tuh dia kalau dipanen tuh lebih yang ke merah atau yang hijau sih? Soalnya kayak saya lebih sering beli yang hijau tuh Pak. Untuk cabai merah bukan yang keriting itu emang merah biasanya, dipetik merah. Lebih karena harga mahal ya? Bisa 2 kali lipat dari yang putih atau hijau itu. Iya. Berarti Ngadi Prono tuh hasil taninya itu dijual lagi ke luar kota ya Pak? Atau malah buat makan sendiri? Kalau sayur ya dijual. Terus juga saya pernah dengar kalau nanam atau lagi lagi panen, mau siap panen itu di ujungnya itu ditanemin tumbuhan lain. Tahu nggak Pak? Tumbang sari atau gimana kok? Iya, tumbang sari ya? Iya. Itu apa tuh? Itu sebenarnya gimana sih tumbang sari? Kenapa ditanemin tumbuhan lain? Iya, pertama emang sayang juga lahan terlalu kosong gitu kan, dan mungkin yang di pematang itu masih bisa ditanemin juga gitu. Dan kalau cara nanam tumbang sari itu karena nanti yang paling pokok yang kita andalkan tanaman apa nanti juga dilihat dari segi umur kan. Nah, kalau dia umurnya panjang seperti cabai kan kita nunggunya lama, itu bisa ditumbang sari dengan itu kembang kol atau
cesin gitu kan paling 50 hari, 40 hari udah dipetik kan gitu tadi. Jadi nggak terlalu lama untuk nunggu itu ya. Kalau berarti kan menurut aku jadi petani itu susah karena aku bukan orang yang sabaran. Jadi kalau apa ya, yang menurut Bapak yang orang-orang di kota ini yang jarang nyentuh ke pertanian, apa sih yang paling disalah pahamin sama orang-orang kota? Menurut aku sih ya Pak, kayaknya mereka mikir karena harga sayur itu di kota itu termasuk paling murah tuh Pak. Jadi kayak ayo udahlah sayur kan murah. Padahal gimana tuh Pak? Padahal setahu aku kayak aku lebih mau nanya pekerjaan apa sih yang justru lebih berat dari panennya tapi jarang orang-orang lain tahu tuh Pak? Yang jarang orang lain tahu mungkin nggak cuma masyarakat tapi pemerintah juga. Itu modal kita, sarana kita untuk bisa sampai panen itu kita membutuhkan modal seberapa ya. Itu yang nggak pernah kepikir kepada mereka gitu, apalagi terutama itu cabai itu modal banyak gitu. Kalau sayur daun itu nggak terlalu karena umur pendek dan hama paling ulat, udah itu aja. Kalau cabai banyak tantangannya gitu. Itu berarti orang-orang tuh nggak tahu kalau sebenarnya menumbuhkan sesuatu itu seperti padahal ada contohnya tuh di iklan tuh. Satu iklan brand kecap manis yang bilang kalau Malika itu dirawat seperti anak sendiri. Padahal itu ternyata sesusah itu, tapi orang-orang tuh malah menganggap sepele dan mereka mikir kayak aduh kan sayur murah. Ya emang sih cabai mahal, tapi kan ada saus ya. Malah kayak gitu orang tuh malah mikir yang lain. Terus kalau kayak gini tuh pernah nggak sih Bapak di momen dimana kayak udah kerja keras banget tapi ternyata nggak sesuai harapan Bapak, pernah nggak Pak? Sering, kalau itu sering. Dan di pertanian itu nggak cuma modal uang dan tenaga, tapi masih ada faktor nanti musim, iklim itu mendukung nggak, kan? Nah itu yang nggak kita tahu untuk pertanian, jadi sulitnya di situ, banyak tantangan lah, gitu. Itu gimana? Bapak sedih nggak tuh? Wah pasti, tapi sedihnya nggak mau gimana lagi, emang kita nggak bisa hindari itu karena itu di luar kemampuan para petani kan. Kalau musim yang ekstrim atau ini cuaca nggak nentu gitu kan, kita nggak bisa ngelak itu. Ikhlaskan aja tuh Pak. Iya. Itu kalau misalnya musimnya tiba-tiba ekstrim kayak gitu, ada nggak sih caranya atau ya udahin aja gitu Pak? Ya enggak. Pasti kita keluarin lebih banyak modal lagi, duit lagi karena kita harus beli obat, beli obat yang untuk mencegah itu kegagalan itu. Itu ya ada kan. Pasti kan karena cuaca yang nggak mendukung itu, nanti kita larinya ada di situ untuk tanggulangan hama penyakit itu masih di obat. Di obat. Berarti resiko yang paling sering dihadapin sama petani itu cuaca, hama, terutama hama penyakit. Itu hama tuh kan bukannya kemarin tuh aku datang langsung tuh mereka disemprotin itu ya anti hama itu loh Pak. Tapi itu tetap bukannya itu, apakah itu akan juga ngerusak si tanaman atau gimana sih Pak? Enggak, kalau ngerusak tanamannya enggak. Tapi gimana ya? Dari waktu ke waktu itu penyakit itu semakin lama semakin kebal. Jadi iya, karena dia udah sering kena itu insektisida yang ini, itu nanti keturunannya mungkin lebih kebal lagi itu. Kendala juga sih. Nah, dan obat pertanian itu tetap kan dia naik level pasti harganya pasti naik juga kan. Nah itu jadi masalah di situ. Jadi itu concern Bapak tuh dari cuaca, hama, dan juga ternyata disepelekan ya Pak sama masyarakat di kota-kota, even pemerintah, mereka nggak buka mata nih ke dunia pertanian. Nih, karena selama ini emang saya sering ngomong pada banyak orang, mungkin harapannya bisa sampai kepada mereka
yang mungkin di pemerintahan yang untuk urusan itu atau orang-orang di kota itu satu itu mereka hanya survei harga di pasaran itu di kota besar. Mereka belum pernah survei harga petani jual itu berapa. Iya. Nah itu yang mungkin mereka nggak tahu. Taunya kan sudah sampai kota dengan harga sekian, tapi nggak tahu nih sebetulnya dari petani langsung itu seberapa. Itu. Benar Pak. Soalnya aku kan biasanya belanja nemenin nenek aku ya. Dia kayak kalau ke pasar di sana tuh ada pasar Sapat yang namanya dekat rumah. Yang ke sana tuh cabai tuh mahal banget. Itu kemarin sampai nyentuh bisa 10.000 per kilo. Pas mahal mungkin? Iya, pas mahal. Pas mahal. Aku tuh datang ke sini. Pas datang ke sini, aku kan kemarin bantu panen lombok, panen cabai tuh. Lombok ini. Pas panen cabai itu dibilang kayak gini. Udah nggak usah beli di kota, beli di sini aja, dari petani jauh lebih murah katanya. Iya benar. Berapa? 70.000 sekilo. Kadang lebih murah. Itu iya. Untungnya di mana sih Pak? Untungnya gimana? Untungnya gimana sih Pak? Bukannya bibitnya aja tuh mahal banget ya? Kalau bibit yang masih wujud biji itu nggak terlalu mahal, tapi kan kita jarang kita semai sendiri, kita beli yang udah jadi bibit gitu kan, itu juga termasuk juga mahal. Gimana ya? yang sering jadi beban itu hasil kita jual segini nanti sampai di kota itu terlalu jauh harganya gitu. Jujur jauh banget. Iya. Bisa 50 kali lipat gitu, bisa Pak? Bisa. Kalau mungkin kalau di sini petani kita jual 15 sampai 20, kalau di kota besar itu udah mungkin nyampe kisaran 40 lah. 35 sampai 40 pasti. Dan kalau harga cabai ini, cabai aja yang sering disorot cabai ini. Harga cabai itu kalau kita jual di bawah 20 kita rugi. Oke. Itu pasti. Kalau misal kan itu kan Bapak jual tuh. Terus pas nyampe Jakarta kan penjualan lagi. Terus udah Bapak tuh cuma dapat harga penjual pertama itu. Iya. Oh. Iya. Aduh. Aku mikir lagi mau jadi petani ya. Gitu, ini yang pertama itu yang sering saya sampaikan. Yang kedua ini buat ngetuk mereka aja yang di kota gitu kan. Ini untuk hasil pertanian itu tomat. Sering saya utarakan tomat. Tomat itu dalam 1 tahun itu nggak cuma sekali dalam musim panen itu harga di bawah 1.000. Bisa 2 kali. Mungkin pas bulan April, besok Agustus gitu, itu bisa terjadi penurunan harga yang sangat rendah sampai itu di bawah 1.000. Ya, 1 kilo itu sampai 500. Jadi pas harga terendah itu banyak tomat-tomat yang ditinggal nggak dipetik, atau ditinggal udah di keranjang, ditinggal di pinggir jalan, banyak di sini. Iya, karena rugi, kalau dibawa rugi. Nanti masih ada ongkos transport dan buruh panggul juga nanti rugi gitu. Gitu. Kalau misal kayak harga tuh sampai drop banget, itu biasanya akan tetap akan diusahain untuk diputar lagi uangnya untuk penjualan, atau lebih kayak di-keep buat sendiri gitu? Atau masa kayak ditinggal gitu aja kan sedih banget ya? Iya, bener. Banyak, itu pasti tiap tahun itu ada. Bahkan harga terendah di bawah 1.000 untuk tomat itu ada. Gimana dong? Dan kalau tomat kan mau di sayur juga nggak mungkin lah. Jadi saus tomat. Iya, kalau punya perusahaan. Iya, kalau ada saya Pak. Gitu. Aku tuh masih tadi agak masih kurang nangkep. Berarti apa sih tadi yang menjadi unggulan pertanian di Ngadiprono tuh apa aja sih Pak? Cabai. Selain cabai ada apa gitu? Selain cabai apa? Kopi nggak ya, kopi? Enggak, kopi di sini untuk kebun sedikit.
Kalau untuk pertanian mungkin cuma cabai apa enggak kan kembang kol banyak gitu kembang kol. Oh iya, kembang kol Kembang kol. kemarin makotin. Iya, banyak yang nanam kembang kol. Ini juga kemarin apa tuh? Padi juga masih masuk padi. Tapi padi sekarang udah nggak apa jarang, nggak seperti waktu saya kecil, waktu ayah saya masih ada dari petani. Itu kalau dulu memang bulan Desember waktunya tanam padi ya serentak tuh padi semua. Kalau sekarang enggak, mereka beralih ke sayur. Dan untuk Ngadiprono tanam padi itu rata-rata itu buat konsumsi sendiri untuk persediaan 1 tahun, nggak untuk dijual. Gitu. Iya lagi, soalnya ibu aku di rumah kayak nggak di rumah doang, setiap aku jalan sini pasti mereka lagi ini padi. Jemur. Lagi jemur padi ya kan, lagi jemur. Terus habis itu biasanya tuh ada mobil giling itu yang keliling. Ada juga. Ya itu tuh itu ngegiling punya mereka untuk penyimpanan mereka pribadi gitu, Pak. Iya, buat makan mungkin persediaan beras kita udah menipis, kita digiling lagi lah, gabahnya giling lagi gitu. Kan kita nggak nimbun beras yang banyak karena juga nanti bisa jelek kualitas juga kan. Sekiranya aja nanti habis giling lagi gitu aja. Terus itu kan unggulannya tuh tadi cabai, tapi kalau padi untuk pribadi. Terus kalau yang biasa Bapak nanam tuh apa aja sih, Pak? Aku kan nggak pernah nih sama Bapak nih. Kalau sekarang ya itu paling cabai. Dulu saya pernah spesialis kembang kol, jadi saya panen kembang kol itu tiap bulan saya panen. Tapi saya sekarang beralih ke cabai lagi. Itu pengen cabai kembang kol berhenti dulu. Dan ada jagung. Saya tanam jagung. Umbi-umbian juga, Pak? Umbi biasanya cuma tumbang sari aja kalau umbi. Enggak yang apa? Enggak yang panen besar-besar gitu. Bukan mayoritas tanaman. Gitu, kalau umbi. Arti panen sendiri bagi orang-orang di sini, bagi Bapak sendiri itu juga apa sih, Pak? Jadi promo nih. Panen apa nih? Hasil panen apapun itu, apa cuma hasil kerja atau ada makna lebih dalamnya gitu, Pak? Ya gimana, karena sekarang kita itu udah beda zaman, nggak seperti zaman saya kecil waktu orang tua jadi petani gitu kan. Kalau dulu kan yang dipikirkan cuma makan itu udah cukup kalau dulu, dan kalau sekarang itu makan udah nggak kepikir untuk makan itu. Kita udah pikirannya cuma uang kan. Sekarang emang semuanya kita bangun itu pasti sudah mengeluarkan uang sekarang kan. Jadi emang udah beda zaman dulu sama sekarang. Nanti untuk panen sendiri emang itu dari payah kita, emang usaha kita. Dan itu hasil terakhir kita dari sekian lama kita bekerja berusaha ya ada di panen itu. Berarti nggak jauh-jauh ya itu uang. Iya, kalau sekarang ya. Tapi kalau ada nggak sih, kan biasanya mau itu zaman dulu atau zaman sekarang, tapi kan kita tetap kayak menganut pada kayak apa ya, zaman dulu gitu loh, Pak. Apa ada nggak sih sebelum atau sesudah panen itu ada tradisinya nggak sih, Pak? Enggak, kalau di sini enggak ada. Enggak ada. Tapi Bapak tahu ada kalau ada tradisinya biasanya? Kalau zaman dulu sampai sekarang panen yang panen padi itu sebelum kita mau panen ya kita buat itu nasi gono itu sebagai simbol keselamatan, dan kita bersyukur karena kita udah mau panen gitu. Berarti itu salah satu tradisi yang masih dipakai sampai sekarang? Masih. Kalau yang lain enggak? Selain tanaman padi enggak? Oh, selain tanaman padi tuh enggak? Enggak. Yeah. Gono apa tadi? Nasi Sego gono. Sego gono. Iya. Sego gono tuh yang dijual juga nggak sih di pasar pabean? Iya, yang Bu Yuli buat itu. Itu. Tapi dulu itu ada identik sama gude. Biji ya. Ini namanya emang gude, namanya tanaman gude.
Kalau dulu identik, itu pakai itu kalau gono itu. Dan ada efek dari gude itu jadi warnanya ada agak ungu gitu. Oh iya. Karena dari lunturan kulit itu. Warna kulitnya gude itu. Kalau dulu identik itu pakai gude. Sekarang enggak nih kan. Udah enggak. Karena enggak nanam. Karena dulu pasti nanam. Itu aku baru pertama kali dengar si gude-gude ini. Tapi itu berarti beda sama ini ya, sama bunga telang tuh beda tapi. Beda. Tapi tetap menghasilkan warna iya, kulitnya. Ya, kulitnya itu. Gitu ada. Itu gude bisa dimasak juga. Dimasak sayur gitu bisa. Gitu. Ada ayam ganteng di depannya. Terus kayak ada nggak sih kayak ada sepatah kata atau dua patah kata dari orang tua bapak yang akhirnya bapak mau nggak mau melanjutkan? Boleh jelasin tuh Pak apa yang garis hidup gitu? Enggak. Kalau itu enggak. Enggak ada. Malah waktu kecil saya dulu waktu kecil itu bapak malah bilang jangan jadi petani. Oh. Gitu. Karena mungkin orang tua udah tahu nantinya itu akan seperti apa seorang petani itu. Gitu. Udah kebayang kayak aduh jadi apalah kamu kalau cuma petani mungkin gitu kan? Atau apa kayak bapak? Iya enggak, mungkin lebih ke tantangannya itu semakin sulit. Iya kan, mungkin orang tua mungkin tahu itu. Ya, gitu kan. Tapi memang mungkin ini udah garis saya harus di rumah itu yang ada sawah. Nah, itu gimana sawah itu bisa menghasilkan dan menghidupi saya dan keluarga gitu aja mungkin. Karena itu bapak melanjutkan garis hidup yang udah bapak juga udah ngerasa itu kayak bapak ke arah situ bisa gitu. Kayak pasti semua orang tuh punya kemampuannya masing-masing Pak. Dan bapak tuh kemampuannya bapak tuh juga udah punya ilmu dan pengertian terhadap pertanian itu. Jadi kayaknya bapak ngelanjutin dari situ. Tapi untuk anak-anak muda tuh gimana Pak? Untuk anak bapak sendiri gimana Pak? Kalau di yang di bawah seumuran saya di bawahnya itu sangat jarang sekali yang mau ke sawah. Karena gitu kalau di Ngatiprono itu kan sawah itu cuma pemberian dari orang tua. Gitu kan. Bukan beli. Jadi andaikan orang tua dulu itu punya 1 hektar dan punya anak 5, ya itu 1 hektar nanti kan dibagi 5. Okay. Kalau dulu itu 1 hektar mencukupi untuk 1 keluarga, kalau udah dibagi 5, mungkin nggak cukup kan untuk menghidupi itu. Nah, mungkin itu juga dari faktor tadi anak-anak udah agak enggan ke sawah itu, karena itu juga karena itu cuma tanah warisan. Gitu. Kalau punya bapak tuh juga tanah warisan tuh Pak? Menurunnya. Kalau yang di Papringan itu beberapa orang kan pasti kan mereka punya setiap lapak itu mereka sama jualan itu mereka tuh banyak yang ngambil dari sawah sendiri atau mereka malah beli di pasar sih Pak? Iya, kan rata-rata itu paling yang ya apa ya, nggak pasti punya sendiri mungkin. Padahal itu memang bahan bakunya dari sawah juga. Tapi nggak pasti karena mungkin mereka nggak tentu di sawah itu ada tanaman itu mungkin gitu kan. Dan kalau kita tanaman itu yang dibutuhkan nanti buat bahan pokok yang di pasar itu mungkin kekuatan untuk bertahannya mungkin nggak nyampe lama kan. Nah gitu kan, mungkin ya bisa pas untuk gelaran ini kita punya sendiri, tapi untuk gelaran yang akan datang mungkin udah beli lagi. Karena mungkin nggak selalu ada, mungkin even ada itu mungkin pas belum panen atau apa ya Pak? Iya dan daya simpannya itu kan nggak semuanya bisa tahan lama gitu. Kalau ini tau nggak sih Pak? Kan tadi kita udah bahas kalau yang padi di sini tuh pasti bikin segogono ya.
Itu melambangkan kesejahteraan. Kita bersyukur, Okay. Kita bersyukur karena kita udah mau panen, udah ada hasil, dan itu wujud dan kita apa ya? Untuk itu namanya kalau ya? Iya, kalau di Ngatiprona namanya ndeseli. Itu ndeseli mau panen itu kita pakai donasi kono, itu namanya ndeseli. Ya. Kalau itu kan kalau di Ngadiprono bikin sego gono, tahu nggak Pak? Atau berarti Bapak pasti pernah dengar lakon Dewi Sri dong? Cuma denger aja. Kalau zaman kecil saya itu masih disebut-sebut tadi. Emang Dewi apa ya? Itu kalau Dewi Sri itu rezeki mungkin ya? Ya rezeki. Ya, gitu. Dewi kesuburan. Itu masih disebut waktu saya kecil, itu masih saya sering dengar itu Dewi Sri itu. Berarti beranjak ke semakin kesini itu udah udah jarang ya yang nyebut Dewi Sri atau jarang. pagelaran wayang. Jarang. Kalau dulu kan itu istilah ndeseli itu mau samatan mau panen padi itu kalau dulu dibawa ke sawah segogono itu. Sekarang udah enggak, paling diantar ke tetangga-tetangga aja gitu. Pak, saya pernah dengar zaman dulu nenek moyang kita tuh nyebut padi tuh sebagai sosok putri yang dimuliakan. Tahu Pak? Kenapa? Enggak tahu ya? Enggak tahu. Soalnya yang saya baca, yang saya tanya-tanya juga ke beberapa orang itu saya juga tahu dari si lakon Dewi Sri ini, Dewi Kesuburan. Itu karena kemarin aku ada acara malam papringan, di mana kita ngangkat lakon Dewi Sri di wayangan. Itu menceritakan sebagai perempuan yang dimuliakan karena hampir seluruh masyarakat, terutama di Indonesia, makanan pokoknya itu beras, makan nasi. Karena kenapa? Walaupun harga beras juga naik turun, juga tapi kayak bahkan cabai juga naik turun, tapi yang dianggap pokok itu adalah berasnya itu Pak. Jadi kalau ada acara-acara gitu, mereka bikin nasi sego kuning yang bertumpuk-tumpuk, apa itu Pak? Ya yang ditumpuk-tumpuk itu kenapa dari nasi itu katanya melambangkan kemuliaan, kebahagiaan. Ternyata beras tuh filosofi di daerah-daerah berbeda tuh banyak. Sampai bahkan kalau Bapak nyadar mungkin di sini tuh yang panen padi doang kan yang dibikinin acara. Mungkin itu karena salah satunya itu Pak. Contoh dari yang perempuan yang dimuliakan itu. Tapi itu bukan berarti feminis ya Pak. Cuman kayak karena zaman dulu orang tua itu mikir, orang-orang nenek moyang kita dulu mikirnya padi itu makanan pokok yang semua orang tuh bisa makan. Makanya disebut kayak gitu. Nah, berarti udah nggak diwarisin lagi ya tuh cerita-cerita Dewi Sri itu? Enggak. Sekarang memang ya gitulah. Zaman berubah lah. Zaman itu berubah. Jadi sekarang enggak. Dongeng-dongeng aja kan sekarang udah jarang orang tua itu ngasih dongeng-dongeng kepada anak-anaknya kan. Gitu. Udah beda-beda juga sih. Iya, gitu karena zaman itu berubah. Itu kita nggak tahu berubahnya akan seperti apa gitu. Sekarang zamannya udah zaman teknologi, udah zaman HP. Kalau dulu nggak ada, mungkin yang buat nidurin si anak ya dongeng itu. Kalau sekarang enggak, pegangin HP aja. Pegangin HP. Ya gitu. Ya, gimana gitu. Ya? Itu kan udah umum gitu kan. Di mana-mana iya gitu. Kalau kan istri Bapak nih Lapak nih, jualan juga di Pasar Papringan. Terus ini rumah ini juga homestay nih Pak. Orang pasti kesini dong. Pernah nggak sih nanya ke Bapak atau Ibu tuh tentang hasil panen gitu untuk mereka mau beli atau enggak, kayak mereka at least penasaran sama hasil tania Bapak? Enggak. Jarang? Atau enggak pernah? Enggak pernah bahas itu. Kalau tamu atau enggak. Mungkin pas kalau ya kita ngobrol gitu, ya gitu. Kalau mereka menyinggung pertanian, saya utarakan yang tadi itu. Jadi beginilah pertanian untuk terutama di Ngadiprono gini. Emang yang mungkin itu juga mewakili untuk para petani-petani yang lain selain di Ngadiprono. Memang seperti itu keadaan sekarang.
Ada nggak sih Pak kenangan dari hasil panen pertama mungkin? Yang inget nggak Pak? Atau enggak apa sih hasil panen yang paling ini Pak, yang paling ngena gitu? Apa ini panen paling besar saya? Apa nggak ada menurut saya. Masa sih Pak? Masa nggak ada itu? Gimana? Saya ini orangnya simple aja, nggak terlalu yang gitu lah, nyantai. Santuy ya Pak. Jalani aja gitu, jalani. Saya nggak apa aja, nggak ada yang terlalu buat saya. Semuanya sama aja gitu. Berarti nggak ada yang terlalu ngena, nggak banyak lah ya. Bersyukur mungkin kalau misalnya ya lebih, kalau kurang juga ikhlasin aja ya Pak. Ya gitu. Ya gitu, karena yang terpenting itu orang kan usaha, hasil kita nggak tahu. Tapi usaha nggak mengkhianati hasil Pak. Tapi bisa aja karena kan kita nggak tahu ya, karena itu di luar ya. Ya kalau usahanya nggak mengkhianati kan, tapi usaha itu nggak harus sama dengan hasil itu, nggak harus sama dengan usaha. Nggak tentu sama dengan usaha. Tetap berusaha, tetap berdoa. Iya pasti itu. Doain usahamu, usahain doamu. Sedap banget nggak tuh? Sebuah quotes nanti ditulisin di sebelah sini. Tolongnya editor, terima kasih. Berarti yang paling berjasa untuk Bapak ngajarin pertanian dari orang tua. Ya pasti orang tua, karena ada orang tua. Yang kedua ya tetangga dan orang yang dulu buruh di tempat saya. Gitu. Terakhir nih Pak, yang belum apa ada sesuatu yang pengen Bapak ngomongin untuk siapapun yang nanti nonton ini, satu kalimat atau apa yang pengen Bapak keluarin lah, yang belum pernah diceritain lah, udah ditahan banget nih, boleh Pak, tentang pertanian atau petani dan apa-apa. Waktu dan ruang dipersilahkan. Boleh ya itu untuk kalau kita bahas pertanian, kalau saya boleh bilang itu ya, jangan cuma lihat hasil, tapi harus lihat proses itu seperti apa. Gitu. Pokoknya jangan buang-buang makanan teman-teman, karena semua makanan yang kita makan itu mau dari hasil produksi tani, produksi pabrik, apapun itu tuh semuanya diawali dari orang. Pasti ada orang yang menanam gitu. Jangan buang-buang makanan. Ini tolong untuk adik-adik saya yang suka kalau makan gak habis, tolong. Jadi jangan lupa juga untuk berterima kasih sama makanan, karena di balik itu pasti ada orang-orang yang berusaha. Contohnya adalah Bapak Tani. Dan para buruh angkut dan siapapun itu yang bisa menghantarkan sampai di tangan kita. Terima kasih semuanya. Jadi penghujung acara, terima kasih juga Pak Harun udah mau saya ajak ngobrol hari ini. Terima kasih Pak. Sama-sama. Dadah.